Halo Sobat Telsa, kembali lagi di podcast Telsa TV bersama aku Mutia Navia dan aku Amelia Rahmadani. Kembali lagi bersama kita hari ini akan membahas sebuah film yang sedang ramai banget nih diperbincangkan karena jump scare-nya. Betul banget. Dan di episode kali ini kita bakal bahas film horor Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Sumala. Film ini bukan cuma soal horor hantu, tapi juga penuh pesan tentang trauma, dosa, dan masa lalu yang gak selesai. Film Sumala ini adalah sebuah film horor supranatural thriller Indonesia tahun 2024 yang diproduksi oleh Hitmaker Studio dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film tersebut dibintangi oleh Luna Maya, Darius Sinatraya, dan Makaila Rose. Cerita film tersebut berdasarkan sebuah legenda yang diklaim sebagai kisah nyata yang terjadi di salah satu desa terpencil di Kabupaten Semarang pada tahun 1940-an yang dinarasikan oleh Bang Bets Illustration melalui kanal YouTube dan Utas X miliknya. Film tersebut dirilis pada 26 September 2024. Film yang disutradarai Rizal Mantovani ini dibuka dengan kisah sepasang suami istri bernama Soejiman yang diperankan oleh Darius Sinathrya dan Sulastri yang diperankan oleh Luna Maya, yang mendambakan buah hati setelah bertahun-tahun menikah. Tekanan dari berbagai pihak pun dirasakan keduanya. Hampir putus asa, Sulastri kemudian mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan anak, mulai dari meminum jamu hingga melakukan pijat tradisional. Sayangnya, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Sujiman sudah begitu mendambakan seorang anak untuk meneruskan usaha dan harta warisannya. 11 tahun pernikahan tanpa kehadiran buah hati, Sujiman menekan Sulastri untuk segera mengandung. Jika Sulastri tak kunjung hamil, Sujiman mengancam akan menikah lagi demi mendapatkan keturunan. Takut dengan ancaman Sujiman, diam-diam Sulastri mendatangi seorang dukun dan melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan buah hati. Ritual akhirnya dijalankan. Sulastri meminum berbagai sesajen untuk menjadi perantara proses perjanjian. Hasil perjanjian tersebut membuat Sulastri hamil. Perasaan bahagia menghampiri Sulastri dan Sujiman. Namun hal itu hanyalah semu belaka. Mereka mempunyai anak kembar yang terlahir cantik, di mana salah satunya berasal dari bangsa manusia dan satunya lagi dari keturunan iblis. Anak yang berasal dari keturunan iblis diberi nama Sumala, yang langsung dibunuh oleh Sujiman setelah ia melihat wujud Sumala yang menyeramkan. Sementara anak yang satu lagi hidup sebagai putri yang mempunyai keterbelakangan. Ia adalah Kumala. Tindakan Sujiman ternyata melanggar syarat perjanjian dengan iblis yang akhirnya membawa malapetaka. Akibatnya, anak yang selamat, Kumala, tumbuh dengan cacat. Semasa hidup, Kumala harus menghadapi cemohan orang-orang di sekitar karena tubuhnya yang cacat. Ia terus diperlakukan dengan kejam dan dianggap pembawa sial oleh keluarga maupun penduduk. Saat Kumala beranjak remaja, ia kedapatan melakukan tingkah aneh. Kumala melakukan tingkah aneh yang membuat satu kampung geger. Setiap hari, terjadi kematian seorang anak dengan cara yang tragis. Sosok Sumala muncul dengan wujud mengerikan, menghantui mereka yang terlibat dalam penderitaan saudaranya. Penduduk desa mulai ketakutan dan mempercayai Kumala sebagai sosok yang membawa petaka. Sujiman disalahkan atas kekacauan yang diakibatkan oleh Kumala.
Namun, Kumala membela dirinya dengan mengatakan bahwa teror kematian yang terjadi dilakukan oleh kakaknya, Sumala. Kumala dirasuki oleh Sumala. Pembalasan dendam pun tiba. Satu persatu, mereka yang menyakiti Kumala dibunuh dengan cara yang keji, termasuk ibu dan ayahnya sendiri. Jadi dikabarkan sampai saat ini si Sumala itu nggak ketemu ya? Iya, karena dia habis membunuh ayahnya dan dia dinyatakan menghilang oleh warga setempat. Dan ibunya Sumala itu termasuk nekat banget, dia sampai ke dukun dan membuat kesepakatan dengan iblis hanya untuk mempunyai seorang anak. Tapi menurut aku ya, itu adalah satu-satu jalan yang efektif lah, karena kan bapaknya didesak banget sama pamannya, bapaknya yang sangat rakus akan kekuasaan. Seandainya ya bapaknya itu nggak didesak sama pamannya, kira-kira ibunya bakal buat perjanjian sama si dukun nggak sih? Mungkin enggak juga ya, karena kan itu tersulut emosi juga. Didesak banget nih untuk memiliki keturunan. Jadi ibunya itu nekat banget ke dukun untuk membuat perjanjian dengan iblis. Nah, pas si ibunya itu ngedukun kan ada perjanjian tuh nggak boleh ngebunuh anaknya atau nyelakain anaknya dan ngerawat mereka sebaik-baiknya sampai umur 10 tahun tuh. Ya. Tapi kan bapaknya melanggar dan malah petakannya terjadi secara tahun ke tahun kan. Awalnya muncul teror Sumala itu kan dimulai saat Kumala nangis kan karena bapaknya itu kan. Terus semenjak dia ketemu Sumala di dalam lemari itu, dia jadi berubah anak yang nakal kan. Nah si Sumala kan itu nolongin. Gimana menurut kamu si Sumala itu? Kalau menurut aku sih Sumala itu antara bingung dan dendam sih ya. Di ending kan si Sumala membunuh ibunya tuh, padahal kasihan banget ibunya yang udah berkorban segalanya. Tapi kalau menurut kamu si Sumala membunuh ayahnya itu, kamu setuju nggak? Kalau aku sih setuju ya, karena mungkin Sumalanya juga emosi karena ayahnya itu berperilaku beda terhadap Sumala dan Kumala. Nah, si Sumala ini sebenarnya baik loh. Dia kan membantu Kumala untuk beranilah sama teman-temannya kan, walaupun ya endingnya dia membunuh semuanya, termasuk bapaknya juga. Jadi apa pesan dan kesan kamu tentang Sumala, Kumala, dan ibunya? Kalau Sumala itu dia baik, cuma dia dendam. Kumala mungkin dia gadis yang cantik, baik kalau misal bapaknya nggak egois untuk bunuh Sumala. Kalau ibunya dia rela berkorban, terus dia termasuk ibu yang nggak tegaan ya sama anaknya. Oke. Jadi sekian dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa follow, share, dan komen pendapat kamu tentang film Sumala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.